Emang gue harus nyari satu sosok suami yang baik buat gue, yang bertanggung jawab segala macem ya. Terus gue nikahinnya orang itu. Teman-teman pada nikah. Dan pada cerai lagi. Atau selingkuh. Tapi gue ngerasa yang paling berat dan gak pernah ada ujungnya itu kayaknya masalah percintaan. Hanya gampang nyari pacar segala macam. Sebenarnya enggak kan? Enggak juga, soalnya Bingung kan? biasanya aku sukain selalu gak suka sama aku. Nah itu dia. Gitu. Ya semuanya selamat datang di Barbar with Akbari. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di depan Anya Geraldine. Yeay. Makasih lo ya udah diundang di sini. Makasih juga sudah mampir ke sini. Ini pertama kalinya gak ya? Berarti aku main ke USS atau udah pernah ya? Benar. Lupa, gak tahu. Pertama atau enggak? Apa kamu udah pernah kayak deja vu gitu? Enggak. Enggak pernah sebelumnya. Kayaknya belum deh. Belum Ini ya? baru pertama kali. Terima kasih banyak. Gimana? Jam tidur cukup? Jam tidur alhamdulillah hari ini cukup. Kamu tidur gak? Aku tidur 9 jam. Oh 9 jam. Ya, sangat enak, ya, enak banget. Tapi aku tuh kadang kalau tidur kelamaan suka pusing jadinya. Oke. Biasanya emang tidurnya berapa? 4, 3, 5? 6-7 kali ya. Hari ini tidur normal, Iya, bagus. Karena banyak orang yang tidurnya nggak sebanyak itu kan? Iya. Aku kalau lagi kayak kerja gitu misalnya kayak syuting yang terus-terusan ya paling 5 jam gitu. 5 jam. Cranky nggak? Kalau kurang tidur cranky nggak? Lumayan sih. Iya kan? Iya. Bawaannya pengen marah-marah gitu ya. Cepet gitu. Itu pengen sendirian aja gitu kayak, iya kan? Oke. Nah aku juga mau nanya nih, gimana hidup kamu sekarang, house life? House life alhamdulillah baik. Senang banget karena akhir-akhir ini lagi banyak kesibukan. Baru selesai syuting juga. Film atau series? Ada film, ada series. Wow. Favoritku nih ada series satu dan dia lagi tayang sekarang. Namanya itu video original series The Sexy Doctor Is Mine 2. Wah. Gitu. Sangat lengkap ya penyebutannya. bagus. Kan biar jelas nih ke penonton yang mau nonton kan. Suka. Itu syutingnya berapa lama gitu? Sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi padet tuh ya? Ya lumayan. Berarti. Tapi fun sih soalnya komedi gitu. Dan aku tuh sekarang kayak jadi enjoy banget mainin komedi. Soalnya menurutku itu super effortless. Apalagi karakter aku di situ tuh deket sama karakter aku pribadi gitu. Apa kamu ngelihat Arini tuh seperti apa? Jadi ada kan si perempuan ini namanya Arini di series itu. Aku jadi Arini. Dia tuh hobinya suka marah-marah. Terus habis itu orangnya barbar apa segala macem. Aku tuh kalau nggak di depan kamera emang sebenarnya aslinya kayak gitu. Apalagi kalau ada yang bikin kesel gitu ya, bisa langsung, "Weh!" marah-marah kayak gitu. Gitu loh. Jadi aku seneng banget main itu karena kayak ya ampun, pas baca skripnya ini gue banget gitu. Jadi kayak kau bisa lebih berekspresi, ini gua loh gitu kan, dalam bentuk yang lain gitu. Oke, nice. Aku penasaran deh, kenapa setiap judul seriesnya itu selalu bla 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 versus bla bla bla. Bla 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 versus bla bla bla. Di seriesnya itu ya. Iya. Memang dari season 1 gitu, season 2 gitu juga. Kenapa? Jadi emang kenapa bisa kayak gitu? Soalnya di series ini aku tuh punya rival gitu. Jadi ini kan memang komedi tapi dia ini tentang percintaan gitu ya. Terus semacam memperebutkan satu cowok ini yang namanya adalah Revano. Yes. Dimainkan oleh Omar Daniel. Ya kan? Nah, terus aku emang ada satu rival yaitu mantannya Revano namanya Venina. Gitu. Si Jolene. Oke. Nah, tapi kalau dalam in real life gitu ya, kamu pernah kayak berantem sama cewek gagal berebutan cowok nggak? Ingat-ingat dulu ya. Kayaknya sih nggak pernah sih. Soalnya aku tuh nggak tertarik gitu loh kalau misalnya udah tahu nih cowok punya cewek. Kalau nggak nih cowok terlalu laku di market. Males nggak sih? Ya kan? Oke. Males bersaing, males berantem. Jadi aku biasanya sukanya tuh cowok yang emang ya jelas-jelas available aja. Yang memang nih fix nih cowok emang sendirian nih gitu. Aku suka gitu. Gitu. Kalau yang kayak kamu suka kalau misalnya ada cewek terus yang mau sama dia juga banyak, kamu rela gitu untuk deketin dia dan bersaing dengan yang lain gitu? Aku orangnya males sih sebenarnya. Males kan? Males. Tapi kamu suka banget gitu misalnya? Gimana? Oh nice. Menarik ya. Rela nggak? Ini gue juga suka bingung ya kalau ditanyain balik ya sebenarnya. Kayaknya
Pernah di fase itu, dan ternyata draining banget, dan sampai sekarang sih gue lebih mikirin kedamaian gue aja sih, jadi kayak jadi nggak damai kan hidupnya ya. Iya, lebih enak peaceful segala macam gitu, jadi kayak ya gitu. Bingung ya kalau ditanyain lagi. Oh, zodiaknya apa sih emang? Tebak. Dari segala penampilan dan personality yang mungkin kamu tahu, coba kamu tebak aku kira-kira cocoknya zodiak apa? Leo kayaknya. Salah. Pisces ya? Bukan. Oh my god, Sagittarius. Ya. Mantap. Kok enggak? Kenapa bisa nebak Sagittarius? Karena kita vibin. Emang kamu apa? Aku Aries. Iya, itu dia makanya. Fire sign. Iya, jadi ya aku langsung kayak ini apa yang vibin? Karena kita bisa baca energi kan. Ya. Itu dia. Kamu percaya gak sih zodiak? Aku percaya banget lagi lumayan. Oke. Soalnya ya menurutku dari selama ini misalnya aku pacaran sama orang atau temenan sama orang atau kerja sama orang, ketika aku tahu zodiaknya itu dari situ emang nggak 100% bisa dipercaya, tapi aku percaya bahwa setiap zodiak itu punya satu trait yang iya lagi orangnya kayak gitu. Iya kan? Iya lagi orangnya kayak gitu dia gitu loh. Kayak jadi template-nya nih. Dari berapa tahun kamu udah mulai kayak awaken gitu sama zodiak? Aku dari SMP enggak. SMA kuliah gitu kali SMA ya. kuliah ya udah mulai. Dan ngebantu kan untuk kayak kamu pendalaman karakter segala macam gitu-gitu. Pendalaman karakter. Kadang itu ada yang aku pikirin karakternya zodiaknya apa, kadang ada yang enggak juga. Hari ini apa kira-kira menurut kamu? Si Ari ini nih ya orangnya kayaknya dia Scorpio kali ya. Scorpio ya? Kayaknya ya. Dari kelakuannya. Berarti kalau kita salah ngomong sama dia bisa inget tuh walaupun dia enggak marah langsung. Kayaknya dia akan inget dan ngitungin. Tapi ketika di momen itu dia cuman diam gitu kayaknya ya. Kayaknya Ari ini kayak gitu. Soalnya di season yang kedua ini kalau di season pertama si Ari ini memperebutkan Revano dari si mantannya si Venina itu, nah di season 2 Arini ini udah mau nikah, tapi tiba-tiba ada mantannya lagi yang datang, mantannya Arini. Gitu. Terus dia jadi bimbang tuh di situ. Terus udah gitu juga si Venina ini masih tetap ganjenin Revano. Jadi di situ Arini mikir, apa gue bales aja ya Revano? Gue beneran deket aja ya sama Mahendra. Nama mantanku tuh Mahendra. Si Derby gitu. Jadi kayak sepertinya dia Scorpio. Nggak tahu. Make sense ya. Oke, tapi kalau kamu setuju nggak hal masa lalu tuh sering jadi masalah untuk masa depan? Iyalah, jelas lah. Oh iya. Ya, kamu gimana mikirnya? Iya, benar. Iya, kadang ya, aku tuh selalu mikir, kita nih jadi manusia, misalnya bohong atau apa gitu. Oke, hari ini nggak ketahuan. Tapi kalau aku ya, biasanya selalu kalau bohong tuh udah pasti bakal ketahuan, tapi nggak tahu kapan. Jadi menurutku apapun yang terjadi di masa lalu itu pasti konsekuensinya akan ditanggung di masa depannya gitu loh. Jadi kalau menurut aku kayak gitu. Ya make sense sih. Makanya ada konflik ini ya, kamu ketemu si Mahendra ini. Oke, tapi sebenarnya kalau kita bahas gitu ya, ujungnya seperti apa sih? Mahendra sebenarnya emang beneran sayang sama Arini atau enggak? Jadi ini ceritanya kalau Mahendra di seriesnya ini dia ini teman kecilnya Arini, gitu. Jadi sebenarnya Arini ini backgroundnya itu kan harusnya jadi dokter. Dari keluarga karena orang tuanya punya rumah sakit itu. Orang tuanya punya rumah sakit nih. Pokoknya lumayan tajir lah nih si Mbak Arini. Tapi dia tuh sebenarnya nggak pengen jadi dokter, males gitu. Pokoknya kuliah cabut-cabutan mulu segala macem. Pengennya lebih ke arah seni lah. Dia mau jadi fashion designer gitu. Nah, terus dia ini kan punya karakter yang suka marah-marah, urak-urakan, barbar gitu. Nah, sebenarnya sifat-sifat ini didapatkan dari si Mahendra. Karena Mahendra itu dulu anak yang tinggal di perkampungan dekat rumahnya Arini. Jadi kayak waktu kecil gitu. Tapi cewek lebih tertarik sama cowok yang kayak gitu kan, yang bisa ekspresi jadi diri sendiri kan. Bad boy-nya. Iya kan. Jadi lebih enak jadi diri sendiri kan. Iya, cuman di satu sisi, nah ini juga kalau mau direflek balik ke kehidupan kita, direlate balik ke kehidupan kita sebagai perempuan ya. Gini, kadang tuh kita emang, aku ya contoh, kadang aku tuh emang mungkin pernah cinta sama orang yang
menurutku nggak baik buat aku. Mungkin cewek-cewek lain juga ada yang cintanya sama bad boy atau apa, tapi tahu nih cowok tuh nggak akan bisa dibawa kemana-mana untuk masa depan. Jadi kayak mau nggak mau harus berkorban untuk kayak ya gue mungkin nggak usah sama lo kali ya. Emang gue harus nyari satu sosok suami yang baik buat gue, yang bertanggung jawab segala macem ya. Terus gue nikahinnya orang itu. Nah inilah juga dilema yang dirasakan oleh Arini dan juga gue. Hanya Geraldine sendiri. Dan juga gue dan juga banyak mungkin cewek-cewek yang lain gitu loh. Kayak aduh gue cintanya sama dia lagi gitu, tapi kayak nggak bisa nih, orang kagak ada masa depannya gitu. Ditemenin dari nol tapi nol terus gitu. Nah banyak kan pasti yang banyak gitu. kan. Iya. Nah aku penasaran sih, mindset itu berubah ketika wanita umur berapa? Karena waktu di SMA pasti mikirnya bad boy lebih seru dong. Iya ya kan? pasti ya. Aku pun juga kayak dulu mikirnya kayak gitu deh. Cuma kalau aku pribadi, aku mulai punya pemikiran kayak gitu di umurku yang 25 ke atas kayaknya. Karena di situ udah ngelihat banyak teman-teman pada nikah. Dan pada cerai lagi. Atau selingkuh. Ada juga sih yang kayak gitu, kan, ngeri ya kan, juga ya. kan? Cuma nih aku kan sekarang umur 28. Habis itu aku tuh lagi banyak dapet undangan-undangan wedding segala macem gitu-gitu. Terus pasti kan adalah perasaan FOMO di dalam diri yang kayak kapan ya gue bisa kayak gitu. Tapi kalau gue mau kayak gitu, gue harus nikahnya ya gue maunya dapetnya suami yang baik apa segala macem. Nah mungkin dari umur 25 itu aku punya pemikiran bahwa emang udah harus nyari jodoh yang terbaik lah buat masa depan gitu. Bener sih, setuju. Oke, aku penasaran lagi nih, kalau dari kamu sendiri nih, pernah gak sih kayak ngerasa sedih banget gitu? Dalam hal apa nih? Dalam, kan kamu bilang nih kalau di Twitter kamu. Gue udah paling malu banget kalau Twitter gue dibahas, sumpah. Masalah keluarga, masalah finansial segala macem, itu lebih ada ujungnya dibanding masalah percintaan yang gak ada ujung-ujungnya. Iya. Nah, kamu paling sedih sebenarnya dalam hal apa sebenarnya dari semua aspek itu? Oh, itu ada yang ngasih lihat tweetnya ya di sini ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi aku tuh pernah nge-tweet gini. Aduh, gue lupa ya kata-katanya apa. Pokoknya aku bilang dari segala masalah yang pernah kita dapat di kehidupan kita, itu ada misalnya masalah pertemanan, keluarga, finansial. Tapi gue ngerasa yang paling berat dan nggak pernah ada ujungnya itu kayaknya masalah percintaan. Aku bilang gitu. Dan banyak yang setuju. Banyak yang setuju ya? Iya. Iya, karena ya kalau menurut aku ya, kalau misalnya masalah dalam pertemanan itu kadang tuh terjadi jangka waktunya tuh lumayan panjang dan lama, nggak sering. Masalah keluarga juga nggak sering. Masalah finansial juga ya, tapi mungkin ada yang stuck lah gitu masalah finansialnya. Tapi kadang aku ngelihatnya ada nih orang yang udah kaya, udah keluarganya bahagia, udah punya temennya baik-baik, tapi masalah percintaan tuh selalu aja ada. Misalnya lo jomblo, berarti lo mempermasalahkan percintaan lo. Kapan ya gue punya pacar? Betul. Karena dia ngerasa ntar ada yang kosong. Walaupun misalnya itu tadi dia udah kaya, keluarganya udah ada, temennya banyak gitu. Ntar udah punya pacar, ada lagi nih masalahnya. Misalnya kayak kenapa ya pacar gue apa gitu, misalnya ada apa terus berantem gitu. Jadi selalu ada aja. Dan orang pacaran atau orang suami istri berhubungan kan berantemnya nggak cuma sekali. Sampai tua lu berantem mulu gitu loh. Jadi kayak emang nggak habis-habis. Tapi ya mungkin emang indahnya di situ. Oke, jadi tinggal milih mau berantem sama siapa nih seumur hidupnya. Iya bener. Itu bener. Jodohnya siapa, lu pilih satu jodoh lu yang lu rela berantem mulu sama dia, terus lu maafin lagi, lu berantem lagi, lu maafin lagi, sampai lu meninggal berdua gitu. Iya seru sih. Iya gitu. Kalau di Twitter itu kenapa namanya Hanya Selalu Benar? Itu bercanda aja, soalnya emang awalnya tuh aku bikin Twitter tuh nggak ada niat sama sekali mau yang serius-serius jadi SJW atau apa gitu. Nggak ada sama sekali tema serius dalam konsep Twitter aku. Makanya aku waktu itu mau bikin Anya Geraldine tapi udah ada yang bikin. Anya Geraldine E-nya 1, E-nya 2, E-nya 3 udah ada semua. Pakai underscore udah ada semua. Udah ada semua. Jadi kayak ya udahlah Anya Selalu Benar aja. Mengingat juga emang ini konsepnya bercanda doang. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi emang selalu gitu kamu ya. Kenapa avatarnya gambar kucing? Kucing marah. Karena aku ngerasa itu menggambarkan aku.
Soalnya aku kayak selalu grumpy, selalu kesel, selalu grumpy, tapi aku ngerasa aku lucu. Ya betul. Masuk akal. Ya apa dong? Kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri. Ya guys, aku emang suka aja tuh foto kucing. Tapi itu juga aku juga ngerasa nih kayak cocok jadi avatar gue nih. Olahraga nih kita sekarang ngebahasnya. Kamu olahraga apa sih? Aku tuh lagi sering banget tenis. Sampai sekarang ini sebenarnya aku lagi cedera. Kenapa? Jadi karena emang overuse aja kayaknya. Nah, aku nih kan gini, kalau kemarin-kemarin sibuk syuting tuh, misalnya sebulan 2 bulan syuting, itu nggak bisa olahraga sama sekali. Jadi sekalinya punya waktu libur, nah ini aku sekarang lagi libur kayak hampir sebulan gitu, itu bener-bener kayak kampungan. Setiap punya waktu kosong, oke, ayo pagi tenis, siangnya nge-gym. Terus malamnya bisa tenis lagi. Oh gila. Orang gila. Aku sampai kayak nggak tahu kayak sebenarnya apaan sih yang lu cari di dunia ini gitu loh. Iya. Karena juga mungkin banyak teman-teman yang ngelakuin itu dan mereka selalu ngajakin aku dan aku nggak pernah bisa nolak kalau tenis. Karena jujur aku akuin olahraga tenis nih bener-bener olahraga yang bikin sakau, tau nggak? Kayak adiktif banget. Jadi ya udah. Terus jadinya cedera deh gara-gara keseringan. Oke, tapi kalau kamu tadi kan ke pagi udah tenis, siang gym, terus tenis lagi, malamnya masih party nggak? Udah jarang banget lagi sekarang. Oh, iya. Kamu masih suka party nggak? Jarang sih jujur. Jarang. Iya. Aku tuh semakin menekuni dunia peratletan wannabe ini, jadinya makin males buat keluar malam karena kan udah capek gitu. Paling kalau udah ulang tahun temen baru party. Ya itu datang. Atau undangan-undangan segala macam ya. Gitu, tapi kalau yang party mau nyari sendiri udah males. Udah jarang banget. Udah males ya. Bener-bener jadi kayak atlet pon aku hidupnya sekarang. Cuma makan, olahraga, bangun, tidur, makan, olahraga. Oke. Kalau dietnya gimana? Kamu atur juga harus protein tinggi atau gimana? Nah, jujur ini yang salah juga nih kayaknya dari aku. Jadi gini, Gimana? salah satu alasan kenapa aku olahraganya selebay itu, karena aku tuh suka banget makan. Jadi tuh aku sekali makan pesan online gitu ya. Misalnya bisa ada 3 atau 4 pesanan gitu. Misalnya yang ini minuman, yang ini snack atau dessertnya, yang ini makanannya. Ntar ada lagi apanya. Jadi kayak pesennya tuh langsung banyak gitu. Emang aku tuh makannya gila banget. Parah, banyak banget. Nice. Makanya aku olahraganya aku kencengin biar apapun yang aku makan tuh kebakar. Tapi ternyata juga salah karena jadinya begini. Cedera. Jadi ya emang ya kita dietnya harus bagus aja sih, jadi orang tahu diri lah gitu. Tahu diri ya. Tapi seenggaknya kamu olahraga rutin kan. Jadi seminggu bisa 5 kali, 4 3. Bisa 5 sampai 6 harian. Wah, itu gila sih. Tapi kamu lebih nyaman di description sebagai apa? Anya Geraldine, terus titelnya apa? Wah, apa? Karena kamu banyak banget kan orang kenal kamu sebagai aktris, selebgram juga, pemain tenis. Apa? Enggak. Internet persona. Pemain tenis enggak. Iya selebriti tenis orang gitu. yang lagi belajar tenis. Iya, gitu. bagus. Apa dong? Aduh, apa ya? Kalau aku sih kalau boleh jujur, sekarang aku mungkin akan sangat bahagia dan senang dan bangga kalau orang ngelabelinnya itu sebagai aktris kali ya. Soalnya itu emang satu bidang yang lagi aku seriusin banget gitu, dan aku lagi nyoba explore banget di situ, dan aku seneng banget ngelakuinnya gitu. Nice. Di IMDb banyak tuh nama kamu ya. Alhamdulillah ya. Tapi ini kamu manifesting dari lama atau gimana? Ceritanya kamu jadi aktris ya? Aduh, enggak lagi sebenarnya dulu awalnya tuh nggak sengaja. Gimana awalnya? Jadi gini, kan awalnya aku memang kan selebgram tuh ya, selebgram. Kerjanya itu ya berarti di YouTube sama di Instagram. Betul. Gitu kan. Hanya keluar di platform itu. Tiba-tiba ada sutradara yang nawarin mau nggak main film. Waktu itu filmnya horor gitu, film pertama aku. Nah, awalnya dari situ. Terus habis itu udah kan nyobain sekali. Terus habis itu nyobain 2 kali. Nah, pas udah ke depannya lagi aku jadi kayak kok gue seneng ya acting ya. Gitu. Kok kayak menurut gue kok kayak challenging banget ya, dan gak gampang sama sekali. Karena aku ngerasa kayak dari dunia acting ini lu diajarin untuk jadi orang yang bener-bener harus jujur sama perasaan lu sendiri. Iya, betul. Kalau lu nggak ngerasain itu, muka lu nggak bisa memproduksi ekspresi itu yang dibutuhkan untuk film itu, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak keren juga ya berarti orang-orang yang udah pada jago acting itu emang kerjanya pakai hati berarti. Rasanya. Pakai rasanya gitu. Jadi gue kayak sangat menghargai. Oh berarti ini orang-orang yang sangat berperasaan gitu. Keren banget gitu. Karena kalau aktor nggak punya perasaan, gimana main yang nggak bisa gitu loh. Bener sih. Jadi aku itu salut banget sih ngelihatnya tuh orang-orang aktor-aktor gitu. Salut, syarat buat para aktor semua di sini.
Tapi kalau series kamu lagi suka apa atau film apa gitu? Yang kamu lagi suka tonton comfort movies-nya? Lagi nonton. Sambil makan gitu apa? Kalau kamu lagi apa? Aku lupa lagi ada apa aja nih sekarang. Aku tuh kemarin lagi, kalau aku tuh suka Modern Family sebenarnya. Kamu juga suka? Aku astagfirullahaladzim. Duh ya wah? Astagfirullah. Aku lupa nyebut. Itu aku kemarin kalau misalnya kayak lagi pesan makanan terus lagi sendiri. Nah, aku tuh nggak suka banget kan kalau makan tuh sendirian. Iya. At least gue harus nonton sesuatu. Dan itu udah kayak udah gampangnya, udah pasti lucu. Modern Family. Itu lucu banget. Karakter favorite aku Manny. Oh Manny suka gombalin cewek. Lucu. Itu kalau in real life kamu digombalin pasti sama Manny. Iya lucu banget ya. Iya. Nah itu Modern Family ya, itu salah satunya. Okay. Itu salah satu. Aku feel banget lagi. Udah habis nontonnya. Udah. Aku sayang banget itu. Oh pirit-pirit segala macam. Iya pirit-pirit. Abis makan udah kelar langsung matiin. Gue nonton yang lain. Iya benar. Dan kalau udah kelar satu episode kan dia suka ada satu nilai terkandung gitu kan. Lucu. Happy sih nontonnya. Walaupun absurd. Iya. Berarti bercandanya masuk tuh kamu? Masuk. Aku emang suka banget komedi kan. Cuman film-film lain yang aku suka. Nih kalau pada mau tahu ya selera humor aku tuh semana gitu. Boleh. Kalau film ya favorit Borat. Oh. Tahu nggak Borat? Tahu dong, Sacha. Yang kayak yang receh-recehnya nggak jelas iya, itu absurd banget Borat, kan. Terus film-filmnya Adam Sandler kayak Grown Up. Grown Up seru. Apa banyak banget deh. Pokoknya film-film geng-gengnya mereka itu deh. Itu aku suka banget. Coming to America. Iya. Itu aku ngakak-ngakak nonton gitu nggak jelas. Tapi komedi itu juga masuk di series kamu kan? Maksudnya unsur-unsur itu ada di The Sexy Doctor Is Mine itu ada kan yang kedua. Iya. Nah itu kamu ngakak nggak sih di lokasi? Ngakak gak sih di lokasi? Ada ngakaknya. Kadang kalau misalnya ada yang adegan pinggir kolam deh, itu gimana? Oh yang pinggir kolam? Iya itu gimana? Pas ngetek gimana ceritanya? Oke, jadi kita itu kalau syuting kan memang akan berkali-kali ya. Iya, karena kan banyak shot yang diambil. Jadi memang akan diulang-ulang gitu. Cuman lucunya nih mau nahan ketawa juga karena Omar nih kan temen aku ya. Nah yang di pinggir kolam itu ya lumayan sih. Kita juga lumayan ngakak-ngakak karena aku pas baca skripnya, aduh ya udahlah. Tapi ini demi biar lucu, biar orang-orang pada seneng nontonnya, ya udah gue lakuin gitu. Oke. Jadi ya ini profesionalitas kamu lagi dibuktiin. Terus sekarang aku juga mau nanya, kamu juga pernah ada statement kamu tuh nggak suka sama orang yang suka sama kamu duluan. Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Oke. Kenapa? Gak tahu. Nggak challenging ya atau apa? Iya kali ya. Iya. Tapi memang pasti kalau orang yang udah suka sama kamu duluan kamu jadi nggak suka. Kalau obvious iya sih kayaknya. 80% lah ya. Iya, kalau misalnya obvious banget kayak langsung minta nomor terus ngechatin tiap hari gitu-gitu, kayaknya mungkin tadinya aku suka jadi nggak suka kali ya. Jadi ilfil ya. Tapi nggak tahu, mungkin apakah karena ini ya? Apakah karena konsep di kepalaku tuh kayak gue suka banget cowok mahal, yang cuek, yang apa, jadi aku mungkin memilih untuk suka sama orang yang nggak suka sama aku gitu kali ya. Berarti kamu dari kemarin lebih sering ngejar berarti? Mungkin ya. Tapi kalau disuruh ngejar juga capek, aku ngeluh terus. Males juga, makanya sendirian. Capek juga sih, nggak tahu apa sih maunya, nggak tahu gitu loh. Dan itu kan terus jadi misteri kayaknya. Iya nggak sih? Ya, gak tahu. Maksudnya mungkin orang bilang kayak hanya gampang nyari pacar segala macam. Sebenarnya enggak kan? Enggak juga, soalnya bingung, kan? Biasanya aku sukain selalu nggak suka sama aku. Nah itu dia. Ini yang tidak dipahami sama orang banyak gitu kan. Capek ya? Iya. Oke tidur aja. Oke, terakhir dari sorangannya kira-kira kedepannya bakal apa nih? What's next di 2024? Karena kan banyak orang New Year New Me gitu. Tapi kalau kamu dari segi karir udah aman, dari segi motivasi olahraga udah aman. Apa? Gak ada lagi. Orang-orang New Year New Me biasanya mau mencoba hidup sehat, tapi gagal di bulan kedua. Gitu ya biasanya. Ya. Kalau aku mungkin gak akan New Year New Me, tapi aku akan kayak New Year dan aku harus maintain apapun itu yang udah aku punya yang baik di aku. Jadi nggak harus selalu ngelakuin hal yang baru, tapi semoga di tahun 2024 nanti aku bisa selalu ngejagain hal-hal baik yang udah aku punya. Misalnya motivasi aku olahraga, karir aku, terus abis itu kebahagiaan aku, inner peace aku, semua yang udah aku punya sekarang itu harus selalu bertahan di tahun depan gitu. Jangan sampai ada yang hilang. Amin. Ini kamu lagi jadi versi terbaik diri kamu gak sih? Kamu ngerasa gak sih? Alhamdulillah kayaknya iya. Iya kan? Menurutku ya paling penting. Pertama, kontrol pikirannya dulu. Oke. Karena dari pikiran
itu adalah apa yang kita rasain. Jadi bisa ngontrol perasaan. Iya. Pikiran sama perasaan kita itu akan mengontrol action kita. Gitu. Oke. Jadi kalau dua ini aman, action kita keluarnya pasti baik-baik aja. Cara kita nge-handle masalah, Iya. cara kita berperilaku sama orang, gitu-gitu sih. Iya. Kok gue so wise sih, najis banget deh. Nggak apa-apa. Tapi ini maksudnya ini beneran. Kalau sekarang aku begitu mikirnya. Iya. Jadi kadang kalau ada masalah yang bikin gue kesel banget, gue kayak ya udahlah, gitu. Gak mau terlalu berlarut-larut, kayak ya udahlah, ya udah kalau emang gak cocok sama orang ya udah deh, bye. Udah bye apa. Pokoknya jangan sampai kedamaian di hati gue tuh hilang karena adanya masalah-masalah ini gitu. Jadi yang utama buat kamu inner peace sekarang. Inner peace. Karena dari situ ngelakuin segala hal jadi enak, kerja enak, mau ngapain olahraga enak, mau ketemu orang enak. Iya sih. Gitu. Kalau lu nggak peace, lu ngapain pun nggak enak, lu kerja bete, lu apa gitulah. Setuju sih aku. Gitu. Wow, keren ya. Kamu bisa dapetin ini di umur 28, menurut aku keren sih. Masa sih? Karena banyak orang yang masih susah untuk mencari inner peace itu. Oh, nah aku tuh salah satunya juga ya, yang bisa membuat aku dan membentuk aku kayak gini. Mungkin karena akhir-akhir ini aku lagi lumayan pergaulan tuh juga penting ya. Oh, ngaruh. Mungkin bergaul sama orang-orang yang emang genuinely baik sama kita, yang nggak toxic, yang apa segala macem, Yang nggak fake. yang nggak fake, yang bisa selalu ngasih masukan yang baik-baik. Terus yang kedua, aku tuh suka banget baca self help book gitu. Nah itu lumayan juga bisa untuk kayak menjernihkan pikiran dan kepala, menjernihkan hati. Jadi aku sering kalau misalnya baru mau tidur, aku baca kayak beberapa self help book gitu. Terus bikin ngantuk juga kan kalau baca, daripada main TikTok nggak bisa tidur. Nah jadi kayak gitu sih sekarang. Jadi habit deh gitu. Wow, seru sekali obrolan hari ini. Ada lagi mau ditambahin dari seorang Anya Geraldine kira-kira? Udah sih ya kayaknya dari tadi udah cukup serius. Aku kira kita ngobrol santai-santai aja, tapi ternyata obrolan santai yang mengarah ke agak-agak serius. Mungkin energinya ke situ. Iya. Ya kan? Kita nggak usah paksain. Karena kita sama-sama fire sign, jadi kayak ngobrolnya ngalir aja gitu. Ngalir, santai. Thank you loh. Terima kasih Udah juga ajak loh ngobrol Anya hari Geraldine lah. Terima kasih banyak, sukses untuk segala karirnya dan Amin. motivasi olahraganya. Iya. Karena itu susah kan untuk dijaga terus-terusan. Iya. Oh ya paling aku mau bilang Apa? buat yang lagi nonton jangan lupa nonton video original series The Sexy Doctor Is Mine 2. Jangan lupa ya buat nontonnya jangan di Telegram, video ya, jangan bajakan. Video, aplikasi video. Oke. Jangan yang bajakan semuanya, oke? Itu dia. Oke. Dadah, gue Akbari. Aku Anya Geraldine. Terima kasih sudah barbar. Bye bye.